Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan membahas hero baru Popol dan Koopa yang akan hadir di original server pada tanggal 21 April jam 3 sore. Popol dan Koopa merupakan hero marksman yang cukup unik karena membawa seekor serigala dan mempunyai 4 skill. Sama seperti Claude yang dimana serigala tersebut juga bisa ikut memberikan basic attack kepada target musuh ya. Popol dan Koopa merupakan marksman yang memiliki jarak serangan yang cukup jauh. Dan Popol dan Koopa ini memiliki tingkat durability yang tidak terlalu besar. Bisa dibilang Popol memiliki HP dasar yang paling rendah di dalam jajaran marksman lainnya. Tetapi Popol dan Koopa memiliki offense yang sangat tinggi. Mereka bisa menyerang balik semua targetnya dengan sangat mudah dan mematikan tentunya. Untuk tingkat kesulitannya, hero ini sangat gampang banget untuk dimainkan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan lebih detail tentang skill dan sedikit tips dan combo untuk hero baru ini supaya kalian bisa mempertimbangkan apakah hero ini cocok dengan gameplay kalian atau tidak ya. Yang pertama dari pasifnya, Popol selalu bertarung bersama-sama dengan partner terbaiknya Koopa. Popol akan selalu menjaga Koopa. Jika Koopa tidak menerima damage dalam 5 detik, maka Koopa bisa memulihkan 10% dari maksimal HP-nya setiap detik. Ketika Koopa mati, Popol berdoa selama 3 detik untuk memanggilnya kembali ke dalam battlefield dengan cooldown selama 45 detik. Koopa juga menerima 120% maksimal HP Popol dan 100% atribut dari item Popol serta efek item lainnya, kecuali item aktif, item jungle, dan item roam. Dan setiap 4 serangan yang dilakukan oleh Koopa secara berturut-turut, maka basic attack Popol berikutnya akan ditingkatkan. Nah, jadi di pasifnya ini, Popol dan Koopa bisa bertarung bersama-sama, sehingga bisa memberikan damage attack double kepada hero lawan ya. Kemudian ketika Popol mendapatkan 4 stack dari basic attack Koopa, maka serangan berikutnya damage yang dihasilkan Popol akan menghasilkan burst damage yang besar sekali ya. Selain itu, ketika Koopa meninggalkan pertarungan, maka Koopa bisa meregenerasi HP-nya sendiri, sehingga membuat kemampuan bertahan Koopa secara drastis. Koopa juga mendapatkan 120% maksimal HP Popol. Jadi bisa dikatakan HP dari Koopa itu bisa lebih besar daripada HP-nya Popol. Popol juga bisa memanggil kembali Koopa yang telah mati dengan skill 1 dan skill 2. Tetapi skill ini memiliki 45 detik cooldown. Selain itu, Koopa juga akan menerima semua atribut item yang dibeli oleh Popol. Sehingga bisa dikatakan Popol dan Koopa ini merupakan marksman yang memiliki damage yang sangat tinggi sekali. Oke, selanjutnya kita bahas dari ultimate-nya dulu. Popol dan Koopa dipenuhi amarah selama 12 detik. Popol dan Koopa akan mendapatkan 30% attack speed dan 15% movement speed. Koopa akan memasuki mode Alpha Wolf, memulihkan seluruh HP-nya dan meningkatkan maksimal HP-nya sebesar 2000 dan physical attack sebesar 50 serta memperkuat skill lainnya. Nah, jadi di ultimate ini merupakan skill utamanya si Popol dan Koopa guys, karena bisa memberikan attack speed tambahan sebanyak 30% untuk Popol dan untuk Koopa, yang sangat efektif banget untuk memberikan burst damage yang sangat tinggi kepada lawan-lawannya, serta tambahan movement speed 15% yang berguna banget untuk ngejar musuh yang ingin kabur. Selain itu, ultimate ini juga akan memperkuat skill 1 dan skill 2 Popol, memberikan efek tambahan pada skill-skill tersebut. Dan yang paling mengerikan adalah maksimal HP Koopa yang ditingkatkan hingga 2000, membuat Koopa sangat tanky banget dan susah banget untuk dikalahkan oleh lawan-lawannya. Selain dengan HP yang tebal, Koopa juga menerima tambahan 50 physical attack ketika berada di mode Alpha Wolf ini. Durasi ultimate-nya juga cukup lama sehingga memungkinkan kita bisa menggunakan skill 1 dan 2 yang diperkuat berkali-kali. Untuk cooldown ultimate ini juga cukup singkat, hanya sekitar 38 detik di early game dan semakin berkurang ketika sudah masuk late game. Selanjutnya untuk skill satunya, Popol melemparkan tombak kepada target, memberikan physical damage dan memerintahkan Koopa menggigit mereka. Koopa akan segera melompat ke arah target dan memberikan damage yang lebih besar dan melanjutkan dengan serangan selama 3 detik. Dan ketika Koopa berada di mode Alpha Wolf, Koopa dapat memberikan serangan dengan jarak yang lebih jauh dan damage yang lebih besar seperti yang dijelaskan di skill ultimate sebelumnya. Pada mode Alpha Wolf, Koopa bisa menyebabkan efek stun kepada target selama 1 detik dan 3 gigitan secara cepat.
Skill satu ini merupakan skill lock hero. Jadi skill ini dapat menargetkan lawan dengan tepat sehingga sudah bisa dipastikan musuh tidak akan bisa menghindar dari lemparan tombak Popol dan gigitan Koopa. Skill ini juga merupakan sumber damage terbesar dari hero baru ini. Skill satu ini sangat efektif untuk menciduk musuh dan menahan musuh yang ingin kabur. Karena ketika Koopa sudah dalam mode ultimate, maka dia bisa memberikan efek crowd control yang sangat mengganggu pergerakan musuh. Selain itu, damage yang dihasilkan dari Koopa juga sangat besar, sehingga efektif banget membantu Popol bisa lebih unggul ketika 1 versus 1 maupun 1 versus 2. Kemudian di skill 2-nya, Popol memanggil Koopa untuk melindunginya, mendapatkan shield, dan memberikan physical damage kepada lawan terdekat, serta menyebabkan efek slow kepada lawan terdekat selama 3 detik. Dan ketika Koopa berada dalam mode Alpha Wolf, dia bisa menyebabkan efek knock up kepada lawan terdekat selama 0,6 detik, serta memberikan damage yang ditingkatkan sebesar 150%. Nah, jadi skill 2 ini merupakan skill bertahan utamanya Popol ya, dimana dia bisa mendapatkan shield dari Koopa sehingga membuat Popol bisa lebih survive ketika dia diciduk oleh musuh. Selain shield, semua musuh yang berada di dekat Popol pun akan di slow sehingga memudahkan Popol untuk bisa kabur. Skill ini juga bisa menyebabkan efek knock up kepada semua hero lawan yang berada di dekat Popol dan memberikan damage yang lebih besar ketika dalam mode Alpha Wolf. Dan ketika Koopa dipanggil kembali kepada Popol, maka Koopa juga akan secara otomatis memberikan basic attack kepada musuh yang berada di dekatnya. Dengan adanya skill ini membuat daya tahan Popol akan semakin besar ketika sedang dalam luar tim. Dan skill ini juga sangat efektif ketika Popol digeng oleh lawan-lawannya tentunya. Oke, yang terakhir di skill 3-nya, Popol memasang jebakan di lokasi yang ditentukan dan akan meledak ketika lawan berada di dekatnya, menyebabkan efek immobilis kepada mereka selama 1 detik dan menciptakan Frost Zone selama 4 detik. Musuh yang berada di Frost Zone, movement speed-nya akan berkurang sebanyak 35%. Popol bisa menyimpan hingga 3 jebakan sekaligus. Maksimal 3 jebakan bisa dipasang dan masing-masing berlangsung selama 60 detik. Skill ini memiliki cooldown 18 detik di setiap jebakannya. Skill ini sangat efektif karena bisa jadi vision. Trap Popol ini sama seperti trapnya Selena. Jadi musuh yang berada di semak-semak dan dekat dengan trap ini, maka mereka akan kelihatan. Cuman berbeda dengan trap Selena yang tidak bisa dilihat sama musuh, trap Popol ini bisa dilihat oleh musuh ya. Jadi skill ini sangat efektif banget untuk menahan musuh yang mau ciduk kita karena memiliki efek immobilis yang bisa menahan musuh selama 1 detik. Skill ini juga bisa efektif dipakai ketika kita sedang team fight ya. Oke guys, setelah melihat semua skill yang dimiliki oleh Popol dan Koopa ini, apakah kalian sudah punya rencana akan membeli hero baru ini? Kalau saran saya sih kalian harus beli dan mencoba hero ini sih. Dan buat marksman user, kalian wajib banget buat beli hero ini guys ya. Saya yakin kalian gak bakalan nyesal kalau sudah punya hero ini. Hero Popol dan Koopa ini merupakan marksman satu-satunya yang memiliki efek crowd control terbanyak dibanding marksman lainnya. Dimana skill satunya dia bisa menyebabkan efek stun, serta bisa melock musuh. Sehingga musuh yang sudah terkena skill 1 Popol gak bakalan bisa kemana-mana lagi. Skill 1 ini juga memiliki damage yang sangat besar dari Koopa ketika berada dalam mode Alpha Wolf. Kemudian skill 2-nya yang bisa menyebabkan efek knock up dan bersifat area of effect. Semua musuh yang berada di dekat Popol akan terkena efek knock up serta menerima damage yang sangat besar dari Koopa ketika berada dalam mode Alpha Wolf. Selain itu, Popol juga akan mendapatkan shield dari Koopa yang cukup tebal sehingga membuat Popol bisa dengan mudah memenangkan pertarungan dengan musuh-musuhnya. Selanjutnya di skill 3-nya yang bisa menyebabkan efek immobilis yang sangat efektif banget untuk menahan musuh yang ingin kabur maupun musuh yang ingin geng kita di dalam semak-semak. Apakah Popol dan Koopa ini bisa jadi hero hyper carry? Yaps, hero ini sangat cocok banget untuk meta hyper carry saat ini. Karena Popol bisa dengan mudah farming dan membersihkan minion dengan cepat. Bahkan tanpa bantuan dari hero tank maupun hero lainnya. Karena monster jungle, turtle atau rot akan fokus hit si Koopanya. Jadi Popol akan tetap aman. Selain itu, regenerasi HP Koopa yang sangat cepat juga membuat Koopa bisa bertahan lebih lama di dalam battlefield. Dan ketika musuh yang sekarat dan ingin kabur ke dalam turret, Popol bisa dengan mudah membunuh mereka dengan skill satunya yang bisa memanggil Koopa loncat ke dalam turret dan menggigit mereka tentunya.
Jadi sudah dipastikan kalian tidak akan bisa kabur dari serangan mematikan dari Popol dan Kupa ini. Oke, untuk combo skillnya sendiri di sini sangat mudah sekali. Bisa dengan menggunakan skill ultimate dulu, terus tinggal pakai skill 1, dan ketika musuh ingin kabur tinggal lempar skill 3 ke arah dimana musuh itu mau kabur. Tapi jika musuh melawan balik, kalian tinggal pakai skill 2 dan lanjutin lagi pakai skill 1. Karena durasi ultimate-nya cukup lama, maka skill 1 dan skill 2 bisa dipakai 2 kali ya ketika Kupa dalam mode Alpha Wolf. Kalau dilihat dari kelebihan Popol dan Kupa ini sudah sangat banyak sekali ya. Hero Marksman yang mempunyai damage yang gede dan punya efek crowd control yang banyak, tetapi hero ini memiliki satu kekurangan, yaitu tidak punya skill kabur. Jadi sangat disarankan buat kalian harus bisa memposisikan diri kalian dengan baik ketika sedang war, agar tidak mudah diciduk oleh hero-hero assassin musuh ya. Oke, selanjutnya kita bahas build Popol dan Kupa ini. Sebenarnya saya masih sedikit bingung untuk build hero ini, tapi di sini saya lebih ke item attack speed dan item critical. Dimana item pertama saya beli Reptile Machete ya di item farming. Sepatunya saya beli Swift Boots untuk menambah attack speed. Atau kalian bisa pakai Demon Shoes karena penggunaan mana Popol itu sedikit boros. Dan di item ketiga saya beri Scarlet Phantom untuk tambahan attack speed dan critical. Kemudian di item keempat saya beli Endless Battle untuk mana regen serta cooldown reduction dan true damage tentunya. Dan di item kelima saya beli Berserker Fury supaya kritikalnya makin gede dan makin kerasa. Dan di item terakhir saya beli BOD lah seperti biasa ya. Nah, jadi itu item-item yang saya pakai di dalam video gameplay ini. Jika kalian punya saran item yang lebih mumpuni, silahkan berikan di kolom komentar ya guys. Oke, berikutnya di emblem saya pakai emblem Marksman dengan set rata kanan ya. Jadi di sini saya benar-benar main di attack speed dan critical. Dan untuk spellnya sendiri saya pakai flicker karena di sini Popol tidak punya skill kabur dan sangat mengerikan jika kita tiba-tiba digeng ramai-ramai oleh musuh ya. Oke guys, jadi itu dia semua penjelasan dan sedikit tutorial yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa dibantu share video ini supaya yang lain juga bisa ikutan nonton. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.